Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saibah rahimakumullah. Dikisahkan ada seorang pemuda di kota Madinah yang pekerjaannya adalah sebagai penggali kubur. Pemuda ini terkenal gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama nazah. Perbuatan ini dilakukan ketika keluarga jenazah beranjak meninggalkan kuburan. Dia gali kembali kuburan itu untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama jenazah. Dia akan mengambil kain kafan jenazah itu jika kain itu dianggapnya berharga. Singkat cerita, suatu hari dia sedang menggali kubur untuk jenazah seorang gadis yang sangat cantik jelita. Ketika suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis cantik itu. Lalu ia ambil kain kafannya. Di saat itu, tiba-tiba matanya terfokus melihat indahnya tubuh sang gadis. Ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Seusai menggauli mayat itu, pemuda ini merasa sangat gelisah. Ia merasa dirinya tengah dikejar-kejar dosa. Ia pun bergegas datang ke Masjid Rasulullah di Madinah. Di sana, ia bertemu sahabat Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada sahabat Umar, ia pun bertanya dengan wajah yang terlihat cemas dan hati-hati. "Apa pendapat Anda, wahai Umar, jika ada seseorang yang melakukan zina?" tanya pemuda itu. "Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali pecutan, kemudian diusir dari kampung selama 1 tahun. Jawab sahabat Umar dengan tegas. "Lantas, bagaimana jika seseorang itu menzinahi mayat dan ia juga belum menikah?" tanya pemuda itu sejurus kemudian. Sahabat Umar terdiam. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. "Sungguh sangat keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu?" tanya sahabat Umar mulai penasaran. "Sejujurnya, saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni seluruh dosa yang telah saya perbuat?" jawab sang pemuda mulai bimbang. Sahabat Umar terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis sejadi-jadinya. Rasulullah yang berada di masjid sangat heran melihat kondisi sahabat Umar yang demikian itu. Setelah mengucapkan salam, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat Umar apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. "Tadi, ketika di luar, saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, ya Rasul. Dan ia ingin bertobat dari dosanya," jawab sahabat Umar. Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir dalam kitabnya berjudul Durratun Nasihin menceritakan, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Umar bin Khattab untuk mengajak masuk si pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah penasaran. "Kenapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Diriku ini terlalu banyak dosa, wahai Rasulullah. Hamba takut jika Allah akan marah kepada hamba," jawab pemuda itu sambil menangis. "Apakah engkau telah berbuat menyekutukan Allah dengan sesuatu? Atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasulullah. "Tidak, wahai Rasul. Saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu, wahai anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" tanya Rasulullah. "Jelas lebih besar dari itu, ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah sebesar arsy-Nya Allah?" tanya Rasulullah mulai penasaran. "Saya kira juga lebih besar dari itu, ya Rasul,"
jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya yang tambah menjadi-jadi. Sebenarnya, dosa apa yang telah kau lakukan, wahai anak muda? Coba jelaskan kepadaku, pinta Rasulullah. Sungguh, saya sangat malu untuk mengatakannya, jawab pemuda itu. Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, wahai anak muda, bujuk Rasulullah. Pemuda itu pun terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun lamanya saya bekerja sebagai penggali kubur. Pada suatu ketika, ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan cantik jelita. Secara diam-diam, saya menggali kuburnya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat yang ada pada diri saya bergelora. Maka saya lampiaskan syahwat saya dengan menzinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu, saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit lalu berkata, "Sungguh, sangat celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak akan membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau biarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Jelas si pemuda. Mendengar pengakuan sang pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah. Dan seketika itu, Rasulullah berdiri dan berkata, "Wahai pemuda, dosamu sangatlah besar. Saya tidak tahu apakah dosamu itu bisa dimaafkan. Keluarlah dari tempat ini, wahai anak muda." Sang pemuda kemudian keluar dengan hati yang sangat hancur dan jiwa yang tak bersemangat lagi. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya, ia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkahkan kakinya tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengar. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana, dia menangis dan terus menangis, meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua itu sebelum Allah memaafkan dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 40 hari berlalu, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama berada di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalam gua. Ia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersama dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk." Jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." Jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima taubat mereka, atau engkau yang menghukum atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan." Jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya." Kata malaikat Jibril. Lalu turunlah ayat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135 yang isinya, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala
telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Tak lama kemudian, pemuda ini pun meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kisah ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita dan memperkokoh iman kita. Amin ya rabbal alamin.